Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang selalu tercurah kepada kita hingga detik ini kita masih bisa melaksanakan segala aktivitas dan taklif yang disyariatkan. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Lahab, yaitu surah yang ke-111 dalam urutan mushaf Al-Qur'an. Surah Al-Lahab ini diturunkan oleh Allah di kota Mekah sehingga dikenal dengan surah Makkiyah. Surah ini terkait dengan kecelakaan dan kebinasaan yang Allah timpakan kepada Abu Lahab sebagai orang yang paling menentang dan membenci terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab merupakan salah satu dari paman Nabi Muhammad. Nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tetapi walaupun masih dalam kerabat Nabi Muhammad, Abu Lahab ini adalah orang yang paling menentang terhadap dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Salah satu bentuk penentangan Abu Lahab diabadikan dalam riwayat Imam Bukhari yang menceritakan tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Lahab ini, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Safa dan mengatakan kepada masyarakat Quraisy tersebut, apakah kalian percaya jika aku mengatakan bahwasanya musuh akan datang menyerang pada pagi hari ini atau petang hari? Maka orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu itu, masyarakat Quraisy pada waktu itu mengatakan, kami percaya. Maka Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Maka percayalah, aku ini adalah orang yang membawa peringatan akan datangnya azab yang keras. Mendengar pernyataan dari Nabi Muhammad tersebut, Abu Lahab langsung mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad, alihaza jama'ana al-yawm, apakah untuk persoalan ini saja kamu mengumpulkan kami semua? Maka Allah menurunkan surah Al-Lahab ini yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia benar-benar celaka, hingga seterusnya. Nah, surah ini menjadi sebuah jawaban terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Yang celaka itu bukanlah Nabi Muhammad yang membawa dakwah Islam ke hadapan masyarakat Quraisy pada waktu itu, tetapi yang celaka adalah Abu Lahab itu sendiri karena melakukan penentangan terhadap dakwah yang Nabi lakukan. Ihwati iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji satu persatu dari surah Al-Lahab ini, maka kita akan temukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita hari ini akan kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang kedua, hakikat bahwasanya kebenaran itu bukanlah mutlak milik orang yang berkuasa, bukanlah mutlak milik orang yang memiliki harta, tetapi kebenaran itu adalah milik Allah. Karenanya sampaikan dan jangan pernah takut terhadap penentangan orang yang menentang kebenaran itu sendiri. Baik, mari kita kaji dari mulai ayat yang pertama. Dalam surah Al-Lahab, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia telah celaka. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang celaka itu adalah kedua tangan, tetapi maksudnya adalah keseluruhan, sebab kedua tangan ini merupakan simbol dari segala bentuk usaha manusia. Manusia bekerja dengan dua tangannya, manusia berusaha dengan dua tangannya. Karena itu
Allah menginginkan penyimbolan dua tangan ini merupakan satu bentuk usaha dan kerja keras. Maksudnya Allah ingin menegaskan kepada kita semua bahwasannya Allah telah menimpakan kecelakaan kepada Abu Lahab atas kerja kerasnya di dalam menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua iman, para sahabat pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba tarik dalam kondisi saat ini, ayat yang pertama ini bagaimana mengandung sebuah pengertian. Ketika kita berupaya untuk menyebarkan kebaikan, itu pasti akan ada penentang-penentang kebaikan itu sendiri. Pasti akan ada orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang kita sampaikan. Tapi yakinlah, selama kita berada pada jalan yang benar, pada koridor Al-Quran dan As-Sunnah, pada metodologi yang sudah tepat sesuai dengan apa yang digariskan oleh para ulama, maka lakukanlah upaya kita dalam menyebarkan kebaikan itu. Jangan berhenti hanya karena ada orang yang tidak suka atau tidak senang kepada kita. Karena apa yang kita berikan kepada orang lain dalam bentuk kebaikan, apa yang kita sampaikan dan kita dakwahkan dalam bentuk kebaikan kepada orang lain, itu adalah salah satu upaya cara kita untuk dalla ala khairin, menunjukkan kebaikan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka baginya adalah pahala. Pahala apa? Pahala ketika dia menyampaikan, lalu pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Kemudian jangan pernah kita ini berputus asa dari orang yang tidak mau menerima. Karena orang yang tidak mau menerima itu bisa jadi karena Allah belum berikan hidayah kepadanya. Kalau Nabi Muhammad SAW ditentang oleh pamannya sendiri, oleh kerabatnya sendiri, oleh keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab pada waktu itu menentang Nabi Muhammad karena beliau melihat Nabi Muhammad itu adalah bukan orang yang terpandang, bukan orang yang memiliki kedudukan. Walaupun masih dalam kerabatnya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang status strata sosialnya di bawah Abu Lahab. Karena itu Abu Lahab dengki terhadap Nabi Muhammad sehingga tidak mau menerima kebaikan yang Nabi Muhammad sampaikan. Nah, hari ini pun banyak orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima kebaikan dari orang yang menyampaikan, karena dia merasa orang yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu adalah bukan orang yang memiliki kedudukan. Disinilah Allah ingin menampakkan bahwasanya hakikat benar dan salah itu bukan karena kedudukan. Hakikat benar dan salah itu bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tetapi hakikat benar dan salah itu adalah ketika disampaikannya kebenaran itu dengan hujah-hujah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah mendalam ayat ini mengatakan, Tabbat yada Abi Lahabi watab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia celaka ketika dia menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia adalah termasuk orang yang berkuasa. Kecelakaan Abu Lahab ini sudah tampak di dunia. Bukan hanya di akhirat nanti, tetapi di dunia pun Allah tampakkan. Apa bentuk kecelakaan di dunia yang Allah tampakkan kepada Abu Lahab? Setelah perang Badar, Abu Lahab ini menderita sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit lepra. Sehingga tidak ada seorang pun dari sahabatnya yang mau menyentuhnya hingga kematiannya. Sehingga 3 hari jasadnya itu berada di atas tempat tidurnya. Lalu kemudian setelah 3 hari tersebut digalikan lubang kubur di bawah tempat tidurnya, lalu digulingkan jasad Abu Lahab tersebut sehingga akhirnya dia dikuburkan di dalam lubang itu. Ini kecelakaan dan kebinasaan yang Allah tampakkan kepada Abu Lahab sebagai penentang dakwah Nabi di dunia. Artinya Allah ingin memperlihatkan kalau Allah sudah menghinakan tanpa perlu menarik harta kekayaannya, orang itu sudah hina. Apa bentuk kehinaan yang Allah abadikan hingga hari ini kepada Abu Lahab? Sehingga hari ini, kenapa Abu Lahab disebut sebagai orang yang paling hina? Tidak ada satupun seorang muslim yang mau menamakan anaknya dengan
nama Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab itu adalah orang yang kaya, orang yang terpandang pada saat dia hidup, tetapi ketika Allah sudah hinakan, maka dia menjadi hina di hadapan manusia. Ikhwat iman, para jamaah, para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai dengan ayat yang pertama ini. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana ketika kita memiliki komitmen untuk menyampaikan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikanlah. Jangan berputus asa dan mundur hanya karena ada orang yang membenci terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kedua, hakikat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari orang yang berpangkat, bukan dari orang yang berkuasa, bukan dari orang yang memiliki jabatan. Karenanya peganglah kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah kita akan berada pada jalan yang benar. Yang ketiga, bahwasannya kemuliaan dan kehinaan itu datangnya dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Kalau Allah sudah ingin menghinakan seseorang tanpa perlu menurunkan jabatannya, tanpa perlu menjadikan dia seorang yang miskin, Allah sudah hinakan karena perilakunya. Karena itu berhati-hatilah kita terhadap perilaku kita yang bisa menghinakan diri kita sendiri. Demikian, al-afu minkum, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.